Halo teman-teman One Tree Squad, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Semua baik-baik aja? I'm good, you're good, we're good. Oke, kali ini gue mau bahas KTM 790 Adventure R yang sudah dipersenjatai dengan seluruh perlengkapan dari SW Motec Indonesia dan juga exhaust dari Aero Exhaust dan banyak lagi. Kita mau bahas satu-satu apa yang ada di motor ini, fungsinya kurang lebih seperti apa, dan kenapa KTM 790 menjadi pilihan populer buat orang yang pengen adventure menjelajahi negara Indonesia. Oke, untuk itu kalian harus stay tune di YouTube-nya One Tree Motor Shop. Oke, sebelumnya kita ngomong dulu tentang apa itu SW Motec. Beberapa dari kalian pasti udah tahu tentang SW Motec. Ini adalah brand dari Germany, which is saya pertama kali dengar, saya pertama kali tertarik itu tahun 2014. Dan kenapa 2014? Karena saat itu juga market adventure tiba-tiba, ya oke, BMW GS, F800, GS 1200, versis 6,5 versis 1000 pada zamannya waktu itu, wah, semua orang yang bosen dengan berkendara di trek ataupun di jalanan, mereka pergi adventure, menjelajah negara, menjelajah ke dalam-dalam beautiful Indonesia, dan mereka enjoy banget. Di situ kita banyak menerima permintaan part-part untuk adventure yang lebih ke arah utility dan juga safety dan lain-lain. Nah, akhirnya itulah perkenalan kami pertama dengan SW Motec ini. Ini adalah brand dari Germany dan sebenarnya saya waktu itu nggak serta-merta langsung ke SW Motec karena ada beberapa brand lain yang saya tengok dan saya kaji. Seperti biasa, saya tidak mudah. Saya pilih brand bukan berdasarkan cuannya berapa, barangnya ada apa. Enggak, tapi barang apa yang mereka punya. Bagaimana company ini selama itu evolve dan juga provide produk, terus juga progresnya tahun per tahun gimana dan lain-lain. Akhirnya dari berbagai brand, saya tertarik dengan SW Motec karena prinsipnya sama saya. Jadi utility, quality adalah nomor satu. Di sana saya lihat sendiri kalau pameran baik di Germany ataupun di Italia, di event biggest event about motorcycle in the world, itu SW Motec pasti booth-nya besar, animo orang-orangnya besar, komunitasnya besar, tinggi. Bahkan mereka sampai ngadain selalu setiap tahun di summer, mereka ngadain SW Motec factory visit atau SW Motec Day Open House. Dan acaranya tuh gila banget. Paling gampang ini, tahun 2021 kemarin, which is tahun 2020 mereka nggak lakuin karena COVID. 2021 mereka allowed untuk lakuin. You know, posisinya, pabriknya, itu office-nya ada di Rosenberg, Germany. Kemarin saya drive ke sana. Itu bukan tempat dekat. Kalau dari Frankfurt naik atas butuh 2 jam, dari Köln juga 2 jam. Dan ya jauh gitu. Terus masuk ke desa kecil, di mana itu sunyi, senyap, dan lain-lain, jalanannya kecil, tiba-tiba masuk ke pabrik dia yang cukup luas. Dan yang datang, terakhir, kalian bisa lihat di YouTube-nya mereka, SW Motec Open House 2021. Wah, itu gila banget, 30.000 orang yang datang naik motor. Camping di sana atau menginap di sana itu for 3 days. Dan tahun 2023 saya mau banget ke sana. Bukan karena saya SW Motec Indonesia atau gimana, tapi gue hidup cuma sekali. Momen seperti itu, kebersamaan seperti itu, acara kayak gitu, itu lu nggak bisa nikmatin selesai. Mumpung gue masih muda, sehat, gue mau pergi. Open House SW Motec bulan Juni, I'll go. Nah, oke, intinya sampai segitunya mereka bikin komunitas. Gila, bro. Gila banget. Dan ya kemarin adalah pertama kalinya saya ke pabrik mereka, dan ya pabriknya yang tadinya saya jujur saya malah anggap remeh,
ternyata mereka punya nilai-nilai kuat, kokoh yang mereka pertahankan, quality yang mereka pertahankan, dan I'm pretty amazed sama the way they work, etika kerjanya, etika dalam hal yes, mereka bekerja untuk mencari nafkah, tapi oke, itu adalah perjalanannya. Tapi saat Anda bekerja, Anda memang harus turun, pakai hatimu, pikiranmu all out untuk mengerjakan sesuatu sehingga apa kalau dia bilang ya, lu membawa perusahaan lu menjadi sesuatu yang lebih gila. Itu rare banget lu temuin nowadays. Oke. Ini kita punya katalog lengkap SW Motek 2022 dan isinya banyak banget. Lu bayangin ya, dia bisa bikin in-house kayak begini tuh, gokil. Gue ketemu dia nih, Robert. Gue ketemu dia tadi kemarin. Terus packaging, dia punya konsep tentang daur ulang. Mereka real loh tentang daur ulang ini karena memang ownernya peduli tentang environment. Bahkan mereka sampai pasang solar panel banyak banget. Gue sampai bilang, apakah kalian emang diminta oleh negara? No, justru ini kita yang owner kita nih buang-buang duit nih, pasang panel surya untuk saving the earth katanya. Gokil men. Mereka juga banyak banget semacam orang-orang penjelajah dunia yang pakai SW Motek. Jadi kalian bisa kalau lagi ke Wantri bisa lihat-lihat segala macam tasnya. Majalahnya bukan model kayak katalog, tapi ya lu bisa enjoy lah dengan bahasa yang lu bahasa anak motor, lu akan ngeliat gini. Oke, they work with passion. Ini lu bisa tahu di sini. Nah, kira-kira apa aja sih SW Motek part-partnya nih? Kita mencoba display semuanya, tapi ya ada ini dry bag gitu, dry bag edition ada banyak macam, ada size, ada warna, ada yang backpack, ada yang tail bag, ada yang cylindrical. Ini laku banget, banyak dipakai buat anak motor, ataupun anak camping, ataupun ada juga anak 4x4, atau yang off-road, speed off-road, nih suka pakai ini. Penjelajah, adventure, nggak cuma anak motor, pakai ini, harganya juga oke. Terus ini ada alas tempat duduk yang pakai air cushion, banyak bentuk jenis. Ini dari mereka, wah displaynya kurang kelihatan nih. Terus ini ada beberapa line up Legend Gear, ini line up Legend Gear. Di sini kita pajang contoh crash bar kit, ada stang dengan Cobra handguardnya, bags-nya. Nah, engine guard-nya ini, kalau lu lihat, bongkahan besar, mereka punya prinsip gampang. Proteksi harus dijaga, tapi jangan sampai jadi membebani. Nggak membebani. Dalam arti, makanya bobot terpaksa nambah, iya, karena proteksi. Tapi dicegah untuk minimum, supaya nggak mengganggu handling dan lain-lain. Tapi proteksi dari batu-batu, kalau nanti tabrak atau apa, mesin lu aman, bisa menjalankan perjalanan walaupun Anda di tengah-tengah dunia yang Anda tidak kenal dan gak ada siapa-siapa. Ada Cobra handguard-nya, lampu sennya. Ini ada lampu dari SW Motek. Dia ada dua jenis, lampu tembak dan juga lampu bukan. Jadi kita sebutnya fog light dua-duanya. Tapi yang satu adalah lampu untuk auxiliary light sebagai lampu driving light. Yang satu adalah spotlight. Spotlight itu lampu tembak, sinarnya 360 derajat. Yang kalau lu pakai, depan lu silo. Lu nembus hutan, nembus tempat belantara, nggak ada orang, it's okay. Tapi kalau dulu driving light, artinya lampu kayak lampu depan lu, tapi ditambah lagi. Tidak menyilaukan lawan, tidak menyilaukan orang di depan lu. Humanis, lampu yang humanis. Saya susah cari lampu humanis selain SW Motek. Kita ada masukin beberapa lampu merek lain, tapi masalahnya tetap sama. Kalau Anda pakai, Anda menyilaukan orang lain. Di jalan banyak Anda ditemukan? Yes. Well, ada dua cost-nya. Satu, karena mereka rata-rata tidak mengerti, hanya membeli apa yang ada di market. Kedua, memang dasar orang egois. Jadi, nyalain seterang-terangnya, yang penting gua terang, gua nggak peduli sama orang lain. You think you punya duit, you bisa lakuin kayak gitu. Waduh, someday lu bisa kena batunya juga, bro.
believe me. Oke, ini ada tas-tas. Nah, ini kayak macam Legend Gear bag. Ini buat tourer, CB500X, Vulcan S, Harley. Ini kayak gini. Rebel CMX 500. Terus di sini ada ya yang lain-lain, tank bag, tail bag, quick lock, ada pakai magnet, ada side bag, box aluminium. Di sini sebagian dry bag lagi, ada safety net, crash bar, center stand. Center stand juga merupakan salah satu jagoan dari SW Motec karena beberapa motor yang dipakai touring atau adventure tidak ada center stand. Sedangkan center stand itu sangat diperlukan. Kenapa saya ngomong gini? Bukan saya yang ngomong. Mario Irot waktu tahun 2019 mau pergi ke benua Amerika, dia udah langsung, aduh, pengalaman gua touring, gua perlu banget center stand, dan SW Motec ada. Nanti kapan kita tanya, pas lagi Mario Irot punya waktu, kita akan bikin video, kita akan tanya perjalanannya, dan kita lihat seberapa bergunanya part-part yang emang dia waktu itu minta sematkan dalam perjalanannya. Jadi kita bilang buang duit untuk manfaat yang akhirnya manfaatnya melebihi dari nilai duit yang kita buang. Pad buat box, ada pelindung-pelindung kayak gitu tuh kadang-kadang beberapa motor servonya atau remnya. Ini buat R90, windscreen sama lampu, untuk melebarkan rek belakang, exhaust heat protector. Nih, ini laku banget nih. Apa namanya? Racer dari setang, tapi pivot. Jadi lo ngaturnya nggak cuma tambah tinggi, tapi bisa maju mundur sesuai yang lo inginkan. Tingginya pun juga bisa diatur, ada blok tambahannya, itu bisa dilepas. Axle slider, charger HP, USB, dan banyak lagi. Ini footpack ini, jujur ya, dari dulu gue nggak stok karena gue pikir ini percuma. Ternyata setelah gue cobain saat ada seseorang pakai, man, memang kelihatannya kecil tapi bisa jauh lebih comfort, napaknya lebih enak. Gue nggak ngerti deh. Gue padahal dulu gue menentang, udah nggak usah. Gue bilang sama sales gue, yang ini nggak usah masukin nih. Ini bikin SW Motec bikin buat orang nanti, udah buang-buang duit lah, nggak usah. Nggak taunya ada yang pada suka beli dan enak banget. Sekarang gue baru ngerti kenapa itu enak. Ini ada macam-macam dari tail bag, tank bag, side bag, jenisnya macam-macam. Ada yang bahannya emang ini yang terbaru, slash proof. Ada yang sebutnya, aduh, kayak gini tuh Evo Daypack, Evo City. Ini ada Aero ABS dan lain-lain. Jadi jenisnya banyak banget. Jenisnya banyak sekali. Di sini juga ada nih macam-macam Trex aluminium boxnya, 38 liter top box, side box. Kemarin waktu di SW Motec, video tentang visit SW Motec belum dikerjain ya? Belum. Nanti kalian bisa nonton factory visitnya SW Motec, nanti Bro Satrio yang kerjain. Gua melihat sendiri proses perakitan. Jadi sebagian dari partnya ini mereka bikin di pabriknya SW Motec di Ceko. Habis itu dibawa ke Rosenberg, perakitan di sana. Pakai robotik. Ini nih ripetnya nih, nggak pakai tangan. Ini ripet semua tas bawah nih, semua pakai robot. Dan mereka baru beli robot baru dan wow. Bahkan ini lid karetnya mereka tes, ditutup, tes vakum selama berapa menit, pressure tidak boleh berkurang. Itu untuk menjaga quality bahwa nggak ada akan air, nggak ada udara, air, dan debu akan masuk. Top. Itu yang gua kaget sebenarnya. Oke, sekilas tentang SW Motec. Sekarang kita bahas tentang KTM 790 Adventure R 2022, brand new bike, fully equipped SW Motec, dan beberapa part lain yang ada di One Tree Motor Shop. Dan actually this bike is for sale. Jadi kalau kalian tertarik dengan mendapatkan motor impian, siap gas, ini salah satunya. Dah, apa aja yang kita sematkan di motor ini? Kita mulai dari
sisi depan dulu ya. Gila ya, KTM 790 itu motor yang KTM bikin dan really spesial banget. Jadi ini motor yang menurut gua cc-nya pas, 790, tenaga pas, torsi pas, kapabilitasnya juga oke, pas. Terus dia juga punya tingginya oke, ground clearance oke, suspensi, KTM lu nggak usah ngomong deh, suspensi. Dan apalagi ini Adventure R, apalagi yang tipe Adventure R Rally, gitu gila. Jadi menurut gue emang kalau kita cari motor untuk adventure yang all in one, KTM 790 kan sebenarnya emang ada KTM Adventure, ada sekarang 250, 390, 790, 1190. Big size cc oke kalau lu sebenarnya memang lebih ke on road, terus juga high speed gitu ya, I think oke. Kalau 390 gue merasa, apalagi gue 180 cm tingginya, underpower dan kekecilan. Tapi ini menurut gue pas banget, fiturnya lengkap dari sisi kebutuhan. Lu akan suka dengan gear ratio-nya, lu akan suka dengan suspensi dan balance-nya, tankinya yang dibikin dia bukan di atas tapi di kanan kiri, ini kanan kiri jadi tanki nih, kanan kirinya tanki. Terus lampunya oke, simplicity. Persiapan memang kalau kalian buat dipakai touring emang semuanya udah serba siap gitu. Jadi udah nggak salah pilih kalau kalian pilih ini. Mesinnya bandel, mesinnya bertenaga, nggak banyak pusing. Motor KTM itu adalah motor yang dibikin siap gas, nggak usah dimacem-macemin. Anda pakai aja, yang penting servis rutin. Dah segitunya KTM itu durability dan reliability-nya. Jadi kalau yang bilang, wah takut ya motornya kenapa-napa, kalau Anda pasang salah barang, ya mungkin bisa. Tapi kalau semua sehat, motor ini mah nggak ada matinya. Oke, ini motor ban depannya sudah dibekali dengan ban Michelin Energy 21 inch. Dan sejatinya sebenarnya saya udah persiapkan ban Metzeler Karo. Udah ada di sana, cuma belum dipasang. Itu dibikin nanti jadi bannya pacul, tapi bisa dipakai di jalan. Metzeler ini ban memang lately bagus setelah dibeli Pirelli, terus evolving-nya juga difokusin ke arah touring. Sebenarnya ban balapnya juga bagus, Resek RR yang kita pakai. Jadi ban Metzeler itu bagus, cuma harganya cukup spesial. Bendera Germany, owned by Pirelli, bendera Itali. Jadi tapi oke lah, pokoknya oke banget. Dan gue justru merasa kurang gagah pakai ban Anaki bawaan standar. Peleknya 21 inch, spokes. Ini sebenarnya kita lagi pesan juga velg dari Alpina Wheels Italy, alpinaragi.it. Jadi kita beli yang orange tengah hitam. Itu ganteng banget, bikin tampilan motor jauh lebih sporty lagi. Dan gue suka Alpina karena rimsnya kokoh, kuat sekali. Kalau lu kebutuhan adventure emang jalan jauh, ya lu cari kekuatan dan durability. Tubeless pula. Jadi itulah kenapa saya pilih Alpina. Ini rem, disc brake-nya semua masih standar. Dual disc, kaliper di kawal kanan kiri radial, kalipernya KTM. Remnya ini motor cukup banget. Suspensi, WP suspension cukup, bisa fully adjustable, which is gua nggak sentuh karena ya belum kita tes juga. Nah di roda depan ini kita pasangin axle slider dari SW Motec. Jadi ini fog protector atau axle slider judulnya. Gunanya apa? Amit-amit kalau nggak grosor. Ya, ini jalan lurus ya. Tuh, roda sampai ini. Anda melindungi bagian fork dan juga kaliper dari kerusakan damage. Jadi hal gini tuh kadang hal simple yang sangat efektif. Di motorsport, di motor adventure udah banyak banget yang punya pengalaman tentang ini dan menjadi saksi bahwa ginian itu dibanding harganya, kalau sampai udah amit-amit, semua nggak mau celaka. Cuma kalau udah kecelaka, lu baru menyesal. Jadi ini semacam insurance lah, kayak gini. Ini penting banget.
Terus kalau di motor ini radiatornya udah nggak pakai radiator gas lagi karena sudah ada blade dari bawaan standarnya, ya kan? Di sini kita pasangin. Nah, kalau motor adventure biasa udah selalu paham sama kayak ginian. Ini adalah SW Motec crash bar. Ini bagian lower, ini bagian upper. Ada 2 piece. Nggak semua orang suka untuk pasang sampai sebanyak ini. Most of the time, orang yang paling penting adalah lower crash bar, alias yang ditaruh bawah. Gunanya apa sih ini? Di berbagai motor itu pelindungannya masing-masing. Kalau di motor ini terutama ini. Karena ini adalah tangki, ini adalah menjadi sarana utama yang dilindungi dari saat crash. Sehingga di sini kalian lihat dia pasangnya SW Motec selalu ada bikin poin-poin kuat. Nggak sembarang, yang penting crash bar-nya lu lihat utamanya kepasang, tapi kekuatan dari distribusi energi dan bobot itu diperhitungkan. Makanya crash bar-nya ke sini, tapi ini ada plat sebelumnya lagi yang buat distribusi pegangannya. Jadi perhitungannya harus matang dan mantap. SW Motec melakukan pengembangan hal-hal semacam ini tuh dari awal mereka berdiri. Jadi dari awal mereka berdiri, fokus utamanya adalah crash bar di tahun 99. Iya. Ini crash bar lower, saya pasang. Banyak orang yang penting bawah utama dan nggak salah, karena dia nggak mau tambah berat. Jadi pasangnya atas aja, bawah aja. Tapi kalau ada orang yang pengen, wah saya pengen atasnya karena saya mau pasang lampu dan juga melindungi lain dan mau dipasang lain-lain, di sini kan bisa ditaruh tas nih, SW Motec, mau pasang lampu lagi di mana-mana, oke, fine, bisa pasang yang upper crash bar-nya. Tapi upper crash bar ini juga punya banyak titik tumpuk. Di sini dia ada titik tumpuk, di sini ada titik tumpuk, di sini ke sini ke tulang bawah ada, kanan kiri ada. Yang bawah juga ada distribusi kanan kiri dan lain-lain. Jadi titik tumpunya banyak, distribusi nanti kalau ada momentum atau energi juga banyak. Lower crash bar, upper crash bar, ada yang orange, ada yang hitam. Saya pilih di motor ini jadi orange. Terus kalian bisa lihat di sini saya ganti skid plate alias engine guard yang bawaannya sudah kesannya metal. Bawaan standarnya juga udah kesannya di sini udah penuh gitu ya. Itu apa yang ditangkap sama mata lu. Tapi kalau udah dicopot bro, itu cuma kaleng tipis, plat tipis, brush, kesannya kokoh tapi tipis banget. Itu kalau kena gabruk mah bengkok masuk ke dalam. Nggak bisa. Kita udah lihat banyak motor yang amit-amit nggak disengaja ngehantam bagian bawah. Crankcase lu kalau udah pecah bro, kelar motor lu di tempat. Mesti diangkut. Nggak bisa lanjutin perjalanan, dan perbaikinya pun tidak semudah itu. Kenapa? Crankcase itu kaitannya banyak. Kalau emang 2 piece, kalau kebetulan kena bentur crankcase utama, itu mah udah kayak ganti engine. Kenapa? Biasanya nomor mesin lu ada di sana. Wow. Jadi jangan gambling kayak begitu. Ini pasangin skid plate dari SW Motec, bahan aluminium tebal. Oh tadi gue lupa ngomong, crash bar ini mereka bikin di pabrik Ceko, di mana tubular pipa ini tidak diambil dari pipa yang beredar di pasaran. Kalau Anda yang biasanya jualan dagang pipa atau bermain di industri, Anda ada seorang purchaser, pengadaan pipa, Anda tahu deh, udah ada standarnya, udah ada ukuran-ukuran biasanya, diameter luarnya, dan lain-lain. Ini enggak, mereka sampai order khusus ke pabrik yang bikin steel, supaya thickness dari si pipa sesuai dengan yang mereka inginkan. Kenapa begitu? Karena prinsip dari SW Motec itu kadang mereka bikin crash bar itu kalau bisa seminimalis mungkin. Jadi jangan banyak-banyak. Kekuatan dari material dan juga construction, titik-titik, lekukan, itu bagian dari construction. Itu yang menentukan nanti kekuatan dari si crash bar. Jadi makanya mereka bisa
banyak crash bar mereka itu kelihatannya simple banget. Kuat nggak nih? Ini udah pasti kuat. Kenapa? Selain weldingnya, bendingnya NC, terus juga bahannya sendiri tebelnya bukan main. Plat dudukan itu, lasnya dan juga platnya itu no play-play kalau barangnya Eswemotec gitu. Ininya juga skid plate-nya dibikin dari Ceko. Aluminium tebal, tapi aluminiumnya grade yang tinggi, yang ulet. Finishingnya brush, mereka welding, presisi, bracket-bracketnya mereka udah siapin, bush-bushnya semua lengkap, pasangnya plug and play, dan bener-bener kokoh. Bener-bener kokoh. Wah, ini kalau mau buktiin suruh jatuhin motor, tapi sayangnya bukan motor gua. Janganlah. Oke, ini skid plate-nya kokoh banget. Jadi tabrakan depan pun ada segalanya. Bawahnya ini loh. Gila. Sakit tangan gua. Oke. Apalagi ini motor ini? Oke, ini. Di bagian stang, kalian lihat standarnya motor KTM itu udah dapet pelindung tangan. Tapi pelindung tangannya hanyalah plastik. Oke. Gini. Apakah itu disebut handguard? Jadi gue mau bilang ke kalian, handguard adalah posisi yang ada di sini, pelindung tangan. Oke. Tapi kalian harus bagi dua, ada yang hanya sebagai wind deflector, ada satu lagi yang sebagai real handguard. Kalau wind deflector, seperti bawaannya itu hanya plastik. Yang penting adalah nanti angin, pentalan batu, kerikil, itu tidak ke tangan. Kalau Anda touring di negara 4 musim, ginian sih penting banget. Angin kena tangan lo itu musuh utama. Kuping sama tangan. Yang pasti jangan negara 4 musim Anda touring pakai sandal jepit. Bro Felix, gua tantangin touring di negara 4 musim, autumn aja deh pakai sandal jepit. Gile. Nggak bercanda Felix. Oke. Kalau handguard beneran, Anda lihat nih. Konstruksinya selain ada plastik ini sebagai wind deflector, dust deflector, nih. Ada konstruksi, ini cantik ya, Eswemotec ya. Ada konstruksi perlindungan bahan aluminium ataupun steel dari samping sampai ke depan. Tuh. Ini ada steelnya, aluminiumnya. Kalau ini bahannya aluminium. Jadi gunanya apa? Selain Anda kalau lagi riding angin dan lain-lain, kalau sampai terjadi tumbukan atau apa, kekuatannya bukan di plastik, tapi di si bar aluminium itu. Sampai kalau jatuh atau nabrak, yang kita mau lindungin tuh tangan kita dan fingersnya gitu. Jadi dibagi dua, perhatikan deh apa yang kalian pakai, apakah itu hanya wind deflector ataukah handguard dengan bar itu tersebut. Nah, ini adalah handguard dari Eswemotec. Modelnya sekarang cuma satu, Cobra handguard by Eswemotec. No. Cobra handguard Eswemotec by Barkbuster, sebuah perusahaan dari Australia yang memang sudah spesialis di bidangnya. Kemarin saya bincang-bincang dengan orang Eswemotec, Cobra handguard ini akan terjadi keterlambatan pengiriman dan proses yang kekacauan karena Barkbuster baru saja dibeli oleh pemilik baru dan dia melakukan restrukturisasi dan relokasi besar-besaran. Di masa kayak gini, lu beli pabrik terus langsung lu relokasi, ditutup dulu 6-8 bulan. Gokil sih lu bro, peluru lu sih gile. Nah itu yang, tapi ya akhirnya pengiriman Eswemotec Cobra handguard jadinya sangat terganggu. Kita akan masih nunggu sampai tahun depan. Nah, buat kalian yang memang cari handguard, buru-buru deh, mumpung kita masih ada, abis itu kita akan kosong selama beberapa bulan. Cantiknya dari Eswemotec Cobra handguard gini, menurut gua, karena shape-nya. Shape-nya bener-bener, desainnya menurut gua suka banget. Dan di sini, lu bisa optional, lu pasangin lampu. Which is lampunya ini, lu bisa connect untuk lampu sen ataupun lampu senja. Jadi kalau misalnya beberapa negara yang lu butuh, ya kalau lu mau bikin ini lampu senja, jadi kalau lu on ini udah nyala. Atau gue pakai di sini gue sebagai lampu sen.
tambahan lampu sen ketika Anda belok nggak cuma di sini, di sini juga ada. Oke, cool ya, keren. Tuh, ini adalah salah satu barang andalan SW Motec juga. Terus di sini juga ada sesuatu yang unik, yang tadi gue udah sebutkan. Ini adalah Racer model Pivot by SW Motec. Jadi lihat ini dudukan standarnya, tadinya setang ke sini. Dia ada dua size, 22 sama 28, di motor ini pakai 28. Jadi kita klem ke tempat lama, naik, dan ini kalau gue kendorin, ini gue bisa setel. Jadi lebih maju, lebih mundur, naik turunnya. Di sini spacernya ada 2 piece nih. Ini lagi dipakai, jadi super tinggi. Kalau ini dilepas, ini jadi lebih turun. Jadi yang gue suka dari ini, dengan satu jenis racer stang, Anda bisa pakai bermacam posisi, sesuka lu. Ketika lu ganti stang terus posisinya berbeda, lu robah lagi, lu bisa lakuin itu. Dan juga lu bisa copot, lu pindahin ketika lu punya motor baru lainnya. Racer ini bersifat universal, yang penting size-nya sama. Itu keuntungan terbesar dari Pivot Racer setang dari SW Motec. Makanya gue suka banget sama barang ini. Harganya pun nggak mahal, padahal kita import resmi dengan pajak yang tinggi. Haleluya, Indonesia keren banget pajaknya. Apalagi urusan box ini nih, pajaknya. Lu kaget ya bro? Lu kaget kita masih bisa jual SW Motec dengan harga yang sangat bagus. Dan kita bayar pajak yang sangat luar biasa. Oke. Pajak import loh. BM, PPN, PPH. PPN-nya 11%. PPH-nya 7,5%. BM-nya kalau nggak salah ini 25%. Ngeri bro. Shipping kemarin berapa tahun ini semuanya naik. Air freight, sea freight. Tapi demi kalian, barang ini selalu harus tersedia di Indonesia. Supaya kebutuhan adventure kalian dan utility kalian selalu tersedia. Oke, sen masih pakai yang lama. Terus di sini ada tombol. Ini adalah tombol, kalau lihat logonya adalah tombol namanya fog light. Tapi fog light yang kita pasang adalah tipe lampu driving light. Jadi kalau gua nyalain, kontak, gua nyalain. Nah, di crash bar ini kita udah pasangin lampu fog light tipe driving light. Gua susah menjelaskannya, tapi kayaknya kamu punya stok videonya saat nanti nunjukin proyeksi dari sinar ini, bahwa sinar ini tidak menyilaukan pengendara di depan. Oke, gue matiin dulu, gue kasih lihat detailnya. Kalian lihat detailnya, kalian lihat ini, bracketnya dulu. Bracketnya dari SW Motec. Kalau beli lampu, bracketnya udah dapet. Tapi bracketnya kalau kalian yang pasang lampu bukan merek SW Motec, nggak apa-apa. Bracketnya sifat universal. Bracketnya tersedia buat kalian beli terpisah. Bahannya bahan hard plastik. Tapi di sini nanti ada rubbernya berbagai jenis size, sehingga tubular berbagai jenis size bisa di clamping. Desainnya bagus, keren, tapi kokoh dan tahan lama dan cantik. Harganya nggak mahal. Seingat saya nggak lebih dari 1 juta. Oke, buat kalian yang pasang-pasang lampu ini, kalau mau cari bracket buat di tubular bar, ingat ada SW Motec. Lampunya juga lihat konstruksinya. Lampu SW Motec ini konstruksinya tuh aluminium casingnya bagus. Terus di sini kalian lihat depannya nih. Nah, kalian lihat bagian casingnya mantap, kokoh. Terus kalian lihat bagian depannya ini lensnya, di dalamnya ada proyektor. Kalau yang kayak gini, ini proyektornya untuk driving light. Jadi sinar dari lampu kri ini ditembak, ibaratnya kalau kayak lampu utama, nanti ada garisnya, ada garis pembatas, yang terang adalah bawahnya. Tujuannya apa? Supaya Anda nyalain lampu bisa all the time. Mensupporting lampu utama ditambah kanan kiri, sehingga penerangan jalan lebih luas, lebih tebal, lebih terang, tanpa menyilaukan orang lawan dan juga orang di depan. Nanti kalau perlu lampu tembak gimana? Tambah lagi satu lagi. Lampu yang memang benar-benar lampu spot, 360 derajat, spotting nembak. Itu. Jadi prinsipnya biasanya begitu. Kalau pasang lampu memang 2, karena 1 driving light, 1 spotlight.
Saya punya pengalaman banyak belakangan motor-motor yang judulnya adventure, tapi lampu utamanya sangat tidak bisa diandalkan. Ada beberapa motor, kalau ini lumayan, ada satu motor, itu lucu, motornya adventure genrenya, sinarnya kayak Petromax. Kacau bro. Jadi kalian perlu nih lampu kayak gini dan juga spotlight satu lagi. Ini saya belum pasang, saya baru pasang satu. Ini ada lensanya, kri-nya. Ini kalau nggak salah lampunya 12 watt dengan, jadi 12 watt tambah digabung jadi 24 watt, 800 lumen, total 1600 lumen. Lumennya kesannya kecil, wattnya kesannya kecil, tapi yang Anda cari adalah driving light, sehingga Anda proyeksinya dan juga konstan. Bayangin kalau Anda tambah 40 watt, 80 watt, beban pengisian aki Anda gimana, beban aki Anda gimana. Itu yang juga harus dipertimbangkan. Kalau spotlight yang Anda pakai kadang-kadang, dimming, lampu kadang-kadang, mungkin masih possible. Dan juga di beberapa negara, lampu itu punya regulasi. Tidak bisa sembarang Anda bikin lampu yang terang benderang. Makanya di beberapa negara harus pakai lampu yang SAE. Kalau nggak lolos, ya Anda bisa ditilang. Karena itu membahayakan orang lain. Itu yang perlu diperhatikan juga. Oke, sekitar sini kita ke samping. Nah, ke samping kalian sekarang bisa lihat bahwa di sini ada footpack dari SW Motec udah dipasang juga. Jadi lebih lebar. Ini loh, karetnya loh. Gue bingung waktu gue naikin, ini feel-nya lebih nyaman. Dan kalau emang lu lagi di tanah, karetnya bisa dibuka, ini jadi duri-duri. Nah, jadi dual purpose. Dan full step ini nggak bisa dianggap remeh. Gue dulu yang ngeremehin, sekarang gue selalu pengen. Terus kalian lihat motor ini berdiri dengan center stand. Jadi center stand khusus buat KTM 790. Alhasil Anda bisa mendirikan motor Anda seperti ini. Kalau kayak Bro Mario Tirot bilang kalau lagi di jalan, gue harus nambel ban gue. Gimana caranya nambel ban belakang gue? Itu susah banget, tapi kalau pakai center stand, jadi easy, super easy. Oke, terus kalian lihat di sini udah gue pasangin box untuk touring jauh, siap bawa peralatan lengkap di atas motor gue. Dan SW Motec ini Trax ADV, top box 38 liter, ini finishing aluminium silver, ada juga yang black, powder coated, yang samping side box kalian jangan kaget, di sini lebih tebal, di sini lebih tipis, karena di sini ada exhaust. Tapi nanti ujung overall, ujung ke ujung itu balance. Oke, ini adalah Trax ADV box terkeren menurut gue. Secara desain, kekuatan, kalian bisa lihat ini detailnya. Nih lihat, di sini ada lockingnya, kunci ya kan, buat buka tutup. Ada tutupannya juga. Ini buat lepas pasang. Kalian lihat finishingnya, X SW Motec ya kan. Terus di sini ada kaitan 4 titik. Kalau kalian mau nambah lagi, ikat aja. Di sini ada ginian buat buka pasang ataupun mau ngikat bisa. Kalian lihat dia ada protektor ujung ke ujungnya semua, rivetingnya. Ini yang tadi gue bilang pakai robot nih. Mereka pakai machinery, terus side boxnya juga ada. Kalau beli full luggage set seperti ini, samping atas bawah, dapat dari SW Motec tambahan. Jadi 15 liter bag waterproof dari SW Motec yang bisa diikat di sini. Oke, kita buka ya, coba satu-satu kita pantau kalau kayak gini gimana sih. Ini waterproof, cara bukanya, yang bukanya dari depan dan belakang ya. Oh, dari depan nih kayaknya. Nah, ini ya, bener kan? Oh enggak, bener ya? Oh oke, ini dah dari belakang. Terus ini resletingnya lagi, ya ini kayak dry box lah. Ada resleting, gue buka. Deh, ini dalamnya. Ini apa nih? Jadi di dalamnya, kalian lihat bisa, lihat ada kompartemen. Tuh. Ini kalau cuma dry bagnya. Ini ada kompartemennya. Tuh. Masukin lagi, bisa dipakai. Ini ada pembatas yang bisa digeser-geser. Jadi secara utility sih top banget. Kenapa?
Karena bag maker dari SW-Motec adalah sekarang itu juga one of the owner. Jadi ceritanya di tahun berapa saya lupa, itu waktu itu SW-Motec yang spesialis dengan metal craft gini, gabung dengan lokasinya berdekatan dengan supplier tas. Supplier tas di area yang sama. Akhirnya setelah 2 tahun mereka bilang, kenapa kita nggak kerja sama? Akhirnya mereka kerja sama, melakukan produksi di satu tempat, menjual. Habis itu kalau udah sama-sama, kenapa nggak kita merger? Akhirnya mereka merger. Jadi sempat tahun berapa itu jadi SW-Motec Bag Connection, sampai akhirnya sekarang ganti nama lagi jadi Only SW-Motec gitu. Dah, ini udah kita bahas tas tambahan yang ada di atas ini. Kapan Anda memerlukan ini? Ya tergantung Anda tripnya seperti apa. Sekarang gue buka side box SW-Motec tuh kayak apa. Oke, di sini ada lock king buat lid atas tuh. Yang ini kunci buat buka tutup bags. Sekarang kita buka dulu ya, dalamnya kayak apa sih? Belum masuk. Dah, kita gantung aja deh. Sis. Tada. Nah, bukanya enak nih pakai ini. Tada. Nah, oke, ini sebenarnya harusnya ada lid nih, ada gantungan. Nah, ini mestinya dipasang di sini buat jagaan stopper, bukan dari lid, tapi it's okay, belum dipasang, maklum barang baru. Di sini kalian lihat tuh termoplastiknya. Ini pas pasang, ini ada lemnya dan di press loh. Pakai pressure di lem. Terus habis itu ditembak sama mereka pakai rivet. Step by step butuh waktu panjang. Di sini kalian lihat, ini memang termoplastiknya bagus sih. Ada kail-kail di sini, ini bisa kalian pasangin lid, jala-jala supaya kalau taruh mau pasang barang yang ada di sisipan atas. Ini bisa. Terus dalamnya seperti ini tuh. Kalian lihat dalamannya. Rivetnya, dalamannya. Nah, kalian bisa taruh barang langsung seperti ini, keluarin, atau taruh tas kecil-kecil, keluarin, atau sebenarnya SW-Motec juga siapin ready to carry soft bag yang size-nya persis sama box kalian. Jadi nanti box soft bag size-nya persis begini. Kalau Anda mau turun ke hotel, tinggal keluarin, cek, bentuknya persis kayak gitu. Ini tutup bawa ke hotel yang soft bag itu. Itu juga tersedia di SW-Motec. Mereka pikirin sampai segitu. Terus di sini kalian lihat lidnya itu bisa dibuka. Nih, sistemnya seperti ini. Ini tadi saya buka. Sekarang bisa dicopot. Tada! Nah. Tuh, dalamannya. Bisa buat kolam nih. Nimba air, kolam. Saya masih belum tahu pasti sebenarnya tujuan dari dia bisa buka lid seperti ini kenapa, tapi they made it that way. Jadi ini gue mau pasang lagi. Simple, gini, naik ke atas. Udah, selesai. Nah. Oke, sekarang gue tutup. Pak, kunci. Set, selesai. Dah, jadi. Oke, sekarang gue mau kasih lihat kalau gue buka side box ini dari leg-nya. Cuma masuk kunci. Kuncinya sama. Iya, kuncinya sama di sini. Kebetulan kalau kuncinya udah beli saket ini, kuncinya sama untuk semuanya. Kita buka. Nah, sekarang gua akan copotin dari motor. Tuh, device belakangnya. Ada cantolan 4. Taruh di lantai. Kalau nggak ada atasnya nih, gue bisa dudukin nih. Jadi kalau lu lagi camping, ini bisa jadi tempat duduk nih. Bisa supporting. Ini dia, kekuatan Alurek. Quick lockingnya, device-nya yang tadi di box, sapunten di sini. Ini pin-pinnya. Ini desainnya menawan, beda dari lainnya. Kuat, cantik. Kalau Anda lagi nggak mau pakai alu box, kalian bisa beli dry bag ataupun sys bag ataupun aero bags ABS. Kalian bisa tinggal selipin di sini. Itu device-nya semuanya sama, kompatibel. Jadi Anda bisa punya banyak macam tas dengan Alurek yang sama. Atau kalian mau cuma bawa beli duren iket-iket di sini, boleh aja. Yang penting ada ininya, gitu.
Ini, nah sekarang gue buka, kita kasih lihat top boxnya. Sama, bagian atas, kalau kita buka, ya lidnya, tuh ya. Tereng, widih. Nah ini udah dipasang nih, stoppernya nih. Terus di sini kalian lihat nih cantolan-cantolan, ini cantolan-cantolan. Ini buat kalian kalau mau pasang lid, taruh di atas. Terus dalamnya seperti ini. Halo, helm bisa masuk, satu. Quality-nya, coba deh, kamu kasih lihat sinematiknya. Kamu bisa lihat, ini rubber foam buat anti dust, anti water leak. Jadi memang anti air, anti segalanya. Kecuali lu punya pernah jatuh atau ketabrak sampai bengkok, itu udah lain cerita. Oke. Nah, sama seperti hal yang tadi gue bilang, top box juga tersedia dengan softback SW Motec yang size-nya udah persis sampai segininya. Jadi, ya kalau lo mau taruh barang begini aja boleh, tapi kan kadang ada orang yang mikirin, kalau gue traveling, antara boxnya gue bawa masuk ke dalam, atau gue tinggal tapi barangnya gue mau masuk. Dia ada pikirin secara sesimpelnya softback yang udah langsung di dalam. Nah, ini ada dipajang. Trax Gear Plus. Ini adalah inner softback buat top box SW Motec. Jadi bentuknya kayak begitu. Anda tinggal keluarin, masukin barang-barang Anda dari top box. Segitu mudahnya keluarin barang langsung, udah gampang. Nah sekarang gue tutup lagi aja. Ini keren ya. Ini bisa buat pegangan, buat ngiket dan lain-lain. Kokoh, ininya juga kokoh banget. Sekarang gue mau buka racknya seperti apa sih kalau top box. Colok, putar, buka. Bukanya sini dong. Ini kan, taruh lagi. Nah, gue lepas. Lepasnya kalau ini arahnya ke depan. Sama tuh. Ya, prinsipnya. Tuh. Ini dia. Top rack, alu rack dari SW Motec. Jadi kalau tergantung dari berbagai jenis motor, ininya bisa beda-beda, konstruksinya bisa beda-beda, sistem quick lockingnya beda-beda. Jadi tergantung banget jenis motor. Ini tanduk orinya masih kepasang. Di sini sebenarnya udah ada pre-setup dudukan yang disiapkan oleh KTM. Lalu mereka compatibility langsung bikin ada bawah rack dan lain-lain sampai supporting atas. Bisa Anda pakai rack begini aja, ini disiapin ada simpul-simpul di mana-mana karena kalau Anda bawa barang atau tailback atau dryback, tinggal Anda taruh atas terus diikat. Anda bisa ikat pakai net, ikat pakai yang tali yang itu tuh, yang cetot-cetot atau apapun. Jadi kalau lagi nggak pakai back, segininya. Keren kan? Mantap. Terus ini, yang ini nggak usah gue buka lah ya, nggak usah. Jadi kurang lebih kalau ditelanjangin, alu rack atas seperti ini, side rack samping seperti ini, dan sekarang Anda bisa melihat aluminium, titanium, aero exhaust titanium tipe terbaru, namanya line up-nya namanya Sonora. Jadi bentuknya cantik banget. Ujungnya karbon, kalian lihat bentuknya secara samping sih dia nggak oval, dia tapi sini flat, miring kayak berapa? 6, 7, 8. 8 tuh apa? Heptagon. Oktagon. Jadi knalpotnya ini sebenarnya bentuknya oktagonal. Ada 8 sisi, ujungnya karbon. Yang udah emang desain khusus buat exhaust, ada sirip-siripnya. Bentuk keluarnya agak ini nih, apa nih? Dibilang oval enggak, kotak enggak, ya pokoknya beginilah, teardrop ya. Bentuknya kayak teardrop, bodinya titanium, disebut Aero Sonora, dan suaranya yang sangat mantap. Knalpot ini yang gue pasang di motor ini, jadi bagian sini sampai ke tengah, ini disebut slip-on kit, ini kita ganti. Abis itu yang bagian ke bawah, dari sini ke bawah, itu aslinya ada box buat semacam tahanan. Itu juga kita ganti pakai Aero, sehingga kalau boleh gue bilang, motor ini menggunakan exhaust 3/4 sistem dari Aero.
Suaranya gimana? Lu pasti pengen denger. Kita dengar suaranya kayak apa. Motornya udah dalam kondisi hangat. Tadi udah kita panasin duluan. Mana nih kuncinya? Oke. Kontak. Aki dalam kondisi bagus. KTM selalu tulis ready to race. Sekarang kita nyalain. Suara mesinnya emang KTM ada seninya, bagus. Suara knalpotnya, ya kan? Ngederu, ngebas, kagak annoying. RPM bawahnya ngebas, makin bulat ngederu, tapi makin ke atas suaranya makin lebih ke derunya, lebih senyap. Dan inilah ciri khas knalpot yang kita inginkan untuk di motor, apalagi perjalanan jauh. Kita dengar suaranya indah, yes. Orang bisa dengar suara motornya, yes. Dengar indah, yes. Orang tahu keberadaan kita karena ada suara knalpot kita yang menderu, motor besar, yes. Apakah suaranya barusan annoying, ngeblar nggak jelas? Tidak. Suaranya adem, nyaman, comfortable, berseni, prestigious. Yeah. Aero Sonora dari Aero Exhaust Italy dan senantiasa tersedia. Kebetulan knalpotnya ini samarnya sama 790, 890 dan juga Norden 901, ya kan? Norden 901, exhaustnya sama persis, plug and play, high quality, nice sound, great sound actually, dan siap touring. Jadi kurang lebih begini aja. Motornya, speknya, upgrade-nya, motornya udah dipersenjatai sedemikian rupa. Dari head to toe dipasangin part dari SW Motec, part dari Aero Exhaust. Terus juga sebenarnya coolant-nya juga udah kita ganti pakai engine ice. Kenapa? Karena untuk perjalanan jauh saya mau make sure suhu temperature motor terjaga dengan aman. Dengan suhu operating temperature yang lebih rendah 4 derajat saja, performa mesin lebih bagus, daya tahan mesin lebih bagus, termasuk olinya juga lebih bertahan, lebih bagus. Oke, inilah KTM 790 EDV R milik yang One Tree Motor Shop yang ada di sini, yang udah dipersenjatai lengkap dengan SW Motec dan Aero Exhaust. Thank you for watching. Kalau ada yang menarik, boleh bikin project serupa. Kita di sini senantiasa tersedia untuk Anda. Ini benar-benar marketing sih kayak begini. Ya intinya gue tersedia buat Anda kalau emang kalian emang butuh part-part ini. Memang ya udah, disinilah peran kami sebagai One Tree Motor Shop untuk hadir sebagai penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan bermotor kalian. Jangan lupa kalian sering main ke website www.onetreemotorshop.com atau Instagram @onetreemotorshop, atau main-main kunjung kami di Alam Sutra, Pergudangan T8, Alam Sutra, nomor 30. Kalian bisa Google Map di One Tree Motor Shop. Kalian bisa main-main ke sini anytime, bicara-bicara sama kita, konsultasi, dan kita open hand kok. Kalian nggak perlu datang ke sini kalau mau cuma ngobrol, ketemu-ketemu, konsultasi, nggak apa-apa. Nggak usah belanja juga nggak apa-apa. Ngumpul-ngumpul bawa teman nggak apa-apa. Yang penting kita sesama passion yang sama, hobi yang sama, bisa saling support satu sama lain. Oke? See you on the next video, yang tentunya kita harus berterima kasih dengan Pak Satrio di belakang kamera yang sudah berdedikasi untuk video-video yang kalian sudah tonton ini. Thank you for watching. Gue Benny Saputra, pamit undur diri.
Bye-bye. See you next time.